Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Vian Lukas. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal SBMPTN Ekonomi dengan materi biaya produksi. Sebelum melanjutkan video pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk klik subscribe sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Soal nomor 1. Laba akan maksimum apabila perusahaan berproduksi pada tingkat output, di mana A. Biaya total minimum, B. Biaya per unit atau rata-rata, AC adalah biaya minimum, C. Penerimaan marginal sama dengan biaya marginal atau MR sama dengan MC, D. Penerimaan total atau TR adalah maksimum, E. TR lebih besar daripada TC. Untuk membahas pertanyaan berikut ini, saya akan menunjukkan tabel yang sudah pernah kita bahas pada video kita sebelumnya. Kita akan menganalisis masing-masing jawaban dari pilihan A sampai dengan pilihan E berdasarkan tabel berikut ini. Pilihan A, biaya total adalah minimum. Biaya total adalah minimum. Biaya total sering disebut dengan total cost. Total cost minimum. Ketika total cost minimum dalam tabel ini, nilai total cost paling kecil adalah 145. Total cost yang paling minimum. Tetapi kita melihat di dalam tabel laba atau rugi ternyata menunjukkan rugi 145. Jadi untuk pilihan A adalah pilihan yang kurang tepat. Lalu berikutnya untuk pilihan B. Biaya per unit atau rata-rata adalah biaya minimum. Kita lihat di dalam tabel AC, ketika AC minimum. Nilai AC yang paling rendah di dalam tabel ini adalah sebesar 60. Ternyata pada saat AC minimum atau AC 60, laba menunjukkan 200. Ternyata di dalam tabel laba atau rugi, laba 200 ini belum menunjukkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang maksimal adalah 240. Jadi untuk pilihan B salah. Lalu kita masuk ke pilihan yang D. Penerimaan total atau TR adalah maksimum. Ketika TR maksimum, yaitu di sini kita lihat tabel TR, ketika TR maksimum, nilainya adalah 800. Sementara labanya adalah 230. Dan ini merupakan bukan laba yang terbesar atau laba maksimum. Karena laba maksimum adalah 240. Jadi untuk pilihan D juga salah. Lalu pilihan E, TR lebih besar daripada TC. Ini adalah indikator untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami laba. Tapi dengan TR lebih besar daripada TC belum tentu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami laba maksimum. Laba maksimum ditunjukkan dengan MR sama dengan MC. Mari kita lihat di tabel ketika posisi MR sama dengan MC. Ternyata di tabel tidak ada nilai yang menunjukkan besarnya MR sama dengan MC. Tapi kita bisa melihat nilai MR dan MC yang saling mendekati, yaitu di posisi quantity saat produksi barang ke-7, yaitu MR 100 sementara MC 90. Laba maksimum adalah 240. Maka jawaban dari soal ini adalah yang C. Soal nomor 2. Biaya variabel suatu firma diketahui sebesar Rp100.000 pada saat output yang dihasilkan sebanyak 5 unit. Jika biaya tetap sebesar Rp40.000, maka biaya total rata-rata untuk menghasilkan output sebanyak itu adalah A. Rp12.000, B. Rp20.000, C. Rp28.000, D. Rp140.000, dan E. Rp60.000. Dari soal ini, kita bisa mengetahui besarnya TVC. TVC adalah total variable cost, yaitu sebesar Rp100.000. Selain itu, kita juga bisa mengetahui quantity atau jumlah barang, yaitu sebesar 5 unit.
Sementara besarnya TFC juga sudah diketahui, yaitu total fixed cost-nya atau biaya tetapnya adalah sebesar 40.000. Yang ditanyakan adalah besarnya AC atau average cost. Untuk mencari AC, rumusnya adalah AFC, average fixed cost, ditambah dengan AVC, average variable cost. Nah, untuk mencari AFC, rumusnya adalah TFC dibagi dengan Q. Sementara di sini kita sudah melihat nilai TFC adalah Rp40.000 dibagi dengan quantity atau Q 5. Hasilnya adalah 8.000. Nah, sementara untuk mencari AVC, rumusnya adalah TVC dibagi dengan Q atau quantity. Nilai TVC di sini juga sudah diketahui, yaitu 100.000 dibagi dengan quantity 5. Maka nilai AVC adalah 100.000 dibagi 5, yaitu 20.000. Maka nilai AC, AFC ditambah AVC sama dengan 8.000 ditambah dengan 20.000. Hasilnya adalah 28.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3. Diketahui fungsi produksi Q sama dengan 100 ditambah X ditambah 0,25X pangkat 2. Q adalah output dan X adalah input. Pada tingkat penggunaan input X sebesar 100 unit, besarnya produksi marginal atau marginal productivity atau MP adalah A. 27 unit, B. 51 unit, C. 151 unit, D. 601 unit, atau E. 2.700 unit. Dari soal ini diketahui fungsi produksi. Fungsi produksi boleh dikatakan adalah TP atau total produksi. TP sama dengan 100 ditambah X ditambah 0,25X pangkat 2. Sementara nilai X adalah 100 dan nilai Q adalah output. Yang ditanyakan adalah nilai marginal productivity atau MP. Untuk mencari MP, maka kita harus menurunkan fungsi TP atau total productivity. TP atau TP aksen. Maka bentuk turunannya adalah angka 100 hilang, maka tinggal nilai X atau nilai 1 ditambah dengan 0,25X pangkat 2 diturunkan menjadi 2 dikalikan 0,25, yaitu hasilnya adalah 0,5. Sementara X-nya adalah tetap. Nah, maka hasil TP aksen adalah 1 ditambah 0,5 dikalikan dengan nilai X. Nilai X yaitu 100. Maka hasilnya adalah TP aksen atau marginal productivity 1 ditambah 100 dikalikan 0,5, yaitu 50. Maka TP aksen nilainya adalah 51. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya. Jika diketahui TC sama dengan 40 ditambah 4Q dikurangi 0,5Q pangkat 2 ditambah Q pangkat 3. Pada saat Q sama dengan 10, maka manakah yang benar? 1. FC sama dengan 40,
2. TC sama dengan 1030. 3. VC 990. Atau 4. AC sama dengan 103. Untuk menjawab pertanyaan berikut, maka kita harus mencermati fungsi dari TC. Seperti yang kita ketahui, dari rumus ini, rumus TC adalah, boleh dikatakan TC sama dengan VC ditambah VC. Nah, untuk fixed cost-nya adalah biaya tetap. Biaya yang jumlahnya senantiasa tetap, berapapun jumlah output yang dihasilkan. Fixed cost-nya adalah nilainya adalah 40. Jadi, jawaban nomor 1 adalah benar. Untuk nilai TC, berarti kita harus menghitung secara keseluruhan, yaitu TC sama dengan 40 ditambah 4 dikalikan dengan nilai Q. Q adalah 10 dikurangi 0,5 nilai Q diganti angka 10 pangkat 2 ditambah nilai Q yaitu 10 pangkat 3. Maka di sini kita akan menghasilkan nilai TC sama dengan 40 ditambah 4 kali 10 yaitu 40 dikurangi 10 pangkat 2 hasilnya adalah 100. 100 dikalikan minus 0,5 berarti hasilnya adalah minus 10. Dan 10 pangkat 3 berarti ditambah dengan 1000. Maka nilai TC adalah 80 dikurangi 50 tambah 1000. TC sama dengan 30 tambah 1000. Maka nilai TC adalah 1030. Jadi jawaban TC benar. Nah, untuk VC atau variable cost adalah jumlah biaya yang senantiasa berubah tergantung nilai variabelnya. Ya, VC yaitu 4Q min 0,5Q pangkat 2 ditambah Q pangkat 3. Nah, kita bisa cari ya, dari ini dicoret, berarti hasilnya adalah 40 dikurangi 50, yaitu minus 10. Minus 10 ditambah 1000, yaitu 990. Berarti VC benar. Nah, untuk AC sendiri rumusnya adalah TC dibagi dengan Q. TC tadi nilainya adalah 1030 dibagi nilai Q, yaitu 10. Hasilnya adalah 103. Jadi, dari keempat jawaban ini, semuanya adalah benar. Demikian pembahasan soal saya hari ini tentang biaya produksi. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa untuk subscribe, dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.